Yang menjadi pertanyaan dari banyak pihak ini tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia begitu Pak ya, bahwa seperti apa efek dari kejatuhan bank-bank di Amerika Serikat ini sendiri, 3 bank ini sendiri ini bisa berdampak kepada sistemik begitu ya, dampaknya juga bisa merembet ke hal-hal lainnya, ke sektor-sektor lainnya juga begitu. Nah, sejauh ini kita melihat memang sudah ada begitu Pak dari SVB, kemudian juga dilanjutkan dengan Signature Bank, kemudian juga dengan Silvergate, dan saat ini juga kita tengah melihat seperti apa kondisi di Eropa yang terjadi di Credit Suisse begitu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Seberapa sistemik, seberapa contagious dampak dari kejatuhan atau kebangkrutan dari SVB ini Pak Halim? Ya, yang pertama, apakah mungkin kita harus menanyakan dulu, apakah kebijakan yang ditempuh oleh FDIC dan The Fed itu sudah tepat atau belum? Jawaban saya sudah. Buktinya apa? Buktinya bahwa bank run sudah mulai berkurang. Bahkan saya kira saya berdasarkan data-data dan informasi sudah tidak ada lagi yang terjadi. Nah, mungkin, nah ini yang kedua, yang terjadi Hmm. mungkin adalah flight to quality. Hmm. Artinya mungkin ada beberapa nasabah yang memiliki dana besar, itu kurang nyaman dengan bank-bank yang sekarang dia taruh uangnya. Mungkin karena banknya kecil atau dia berdasarkan informasi yang dia miliki, itu takut mungkin kejadian seperti SVB ini bisa berulang. Nah ini mereka akan memindahkan dana-dana itu ke bank-bank yang lebih bagus, lebih besar, atau lebih sehat. Ini yang namanya flight to quality. Oke, nah tentu saja proses ini tidak bisa dicegah oleh siapapun, oleh The Fed maupun FDIC. Tinggal bagaimana yang ketiga, bagaimana The Fed dan FDIC menyampaikan komunikasinya dengan baik kepada masyarakat. Hmm. Bahwa mereka pasti akan mengatakan, kami akan melakukan surveillance dengan lebih teliti, kami sudah melihat hasil stress test dari bank-bank ini bagaimana, dan kemudian mereka harus bisa memberikan assurance kepada masyarakat di Amerika khususnya maupun di dunia ya pada akhirnya, bahwa ini tidak akan ada lagi atau katakanlah kecil kemungkinan terjadinya katakanlah situasi krisis perbankan. Oleh karena itu ini masalahnya adalah tinggal bagaimana mereka menyampaikan polisinya. Hmm. Karena apa yang mereka sudah lakukan ini saya kira sudah cukup ya dalam pengertian secara efektif sebetulnya kalau ada bank bermasalah dan kemudian gagal dalam kondisi seperti sekarang, itu The Fed tidak ragu-ragu lagi bersama-sama dengan Kementerian Keuangan di sana itu untuk menjamin melalui FDIC tentu saja, menjamin bahwa seluruh depositonya akan dibayar. Kan pada ujungnya bagi masyarakat adalah keyakinan bahwa depositonya itu aman gitu. Ya. Hmm. Nah, masalahnya adalah bank-bank yang terkena flight to quality ini mungkin akan mengurangi katakanlah Hmm. memiliki ketidakpastian Hmm. bagaimana kemampuan mereka dalam pendanaan. Mungkin sedikit banyak mereka akan mengurangi kegiatan pemberian kreditnya, lalu kemudian berusaha untuk menaikkan suku bunga agar nasabahnya itu tidak pergi gitu ya, seperti itulah. Hmm. Hmm. Ini Hmm. kalau dugaan saya sih ini mungkin akan terjadi, tetapi sepanjang The Fed, FDIC, Kemenq di sana bisa menjamin dan mensuarakan policy ini dengan baik, mestinya goncangannya itu akan cepat berlalu. Oke, baik. Tapi sekali lagi menggambarkan begitu ya Pak ya, bahwa salah satu PR utama Ya. ketika menghadapi krisis seperti ini adalah seperti apa manajemen untuk dari masyarakat ini sendiri begitu ya, untuk reaksi dari masyarakat ini bisa termanajemen dengan baik begitu ya Pak Halim ya. Nah, kemudian Betul, betul. ini menarik kalau kita bandingkan tentunya dengan apa yang terjadi di Indonesia sendiri begitu ya, dari KSSK juga menyebutkan bahwa sebetulnya mungkin tidak ada dampak begitu dari kejatuhan bank-bank yang ada di Ya, Amerika Serikat dengan Indonesia, kalaupun ada mungkin sangat tipis sekali begitu Pak ya, dan ini juga ditekankan juga ya, oleh BI di mana stress test yang dilakukan oleh BI juga menyebutkan bahwa perbankan Indonesia masih sangat kuat begitu. Kita lihat juga likuiditasnya juga masih sangat baik. Nah, tapi di satu sisi apa sebetulnya perlu diantisipasi Pak oleh perbankan di dalam negeri terkait dengan hal ini, dan mungkin bisa dibandingkan juga dengan protokol krisis yang ada di Amerika Serikat dengan protokol krisis yang kita miliki di dalam negeri ini seperti apa Pak Halim? ya. Saya kira kalau dalam konteks hal-hal yang nanti akan harus katakanlah diperhatikan oleh regulator ya, adalah tentu saja ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Tadi Gubernur BI sudah menyampaikan, Ketua OJK juga sudah demikian. Saya rasa
mereka juga akan memantau lebih ketat bank-bank mana, bank-bank di Indonesia maksudnya, itu yang memiliki kemungkinan akan katanya misalnya flight to quality tadi. Tapi dugaan saya berdasarkan data-data yang kita miliki, itu relatif fundamental bank-bank kita cukup kuat. Secara kapital juga sangat tinggi, likuiditas juga masih cukup berlimpah, demikian juga NPL tadi kan tidak terlalu besar. Walaupun memang masih ada pengaruh dari relaksasi yang diberikan oleh OJK. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, katakanlah ya, risiko kredit itu walaupun masih cukup tinggi, tetapi sudah mulai menurun. Dan ini sebetulnya menunjukkan kondisi ekonomi kita membaik, fundamental perbankan kita cukup kuat, dan kemudian policy yang akan ditempuh ataupun yang sudah disediakan yang melalui undang-undang itu sudah cukup. Jadi kalau hemat saya sih ini tinggal masalah sosialisasi dan komunikasi yang baik yang disampaikan oleh regulator kepada masyarakat. Jangan khawatir, karena ini masalahnya kan dewasa ini media sosial bisa dengan sangat cepat itu melakukan sirkulasi hoax yang belum tentu betul, dan ini memang sangat berbahaya apabila kita biarkan.